Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revania Diamanda dengan NIM 23002126 dengan jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan menganalisis video yang telah dibagikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD, dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan materi konsep dasar, fungsi, dan jenis komunikasi organisasi. Statement sederhana dari batasan yang dikemukakan sekitar abad ke-1920, sekitar tahun 1972, menyatakan mustahil bahwa kita tidak berkomunikasi mulai dari dalam kandungan. Nah, organisasi adalah sekelompok masyarakat atau orang yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan bersama, meski kita memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Ada suatu pendapat dari von Klinef yang menjelaskan organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama, saling bergantung satu sama lain, yang lainnya untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu adanya kesepakatan, ketergantungan, dan saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kita lanjut kepada fungsi komunikasi organisasi. Fungsi yang pertama ialah fungsi normatif, informatif. Nah, informatif ialah kata dasarnya information processing system. Artinya adalah sistem pemrosesan informasi. Jadi, adalah fungsi dari komunikasi dianggap bahwa organisasi bisa dipandang sebagai satu sistem yang bisa memproses informasi untuk bisa sampai ke setiap individu, sehingga bisa dimaknai secara tepat dan benar. Bagaimana suatu konsep informasi, harapan, keinginan yang dituangkan dalam bentuk informasi dan pesan bisa kita sampaikan ke semua orang yang berbeda dari dalam satu konsep yang sama. Nah, selanjutnya yaitu fungsi regulatif. Kata dasarnya regulasi. Pasti urusannya adalah dengan tatanan atau aturan yang berlaku dalam organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi dalam konsep regulatif artinya adalah bagaimana proses penyampaian informasi dalam sebuah organisasi dalam kaitannya menyampaikan berbagai macam SOP, aturan-aturan yang mengikat atau yang berlaku dalam satu organisasi agar bisa sampai kepada setiap yang bernyawa yang ada dalam setiap organisasi. Nah, aturan-aturan yang ditetapkan tertulis ataupun tidak oleh lembaga tempat baru atau lingkungan baru tempat kita akan bekerja, sehingga kita dianggap sebagai orang yang memang cepat paham dan cepat mengerti. Nah, fungsi regulatif ini juga menjadi dasar karena mereka memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Nah, artinya seperti leadership atau leader atau orang yang menjadi pemimpin adalah pembuat kebijakan setiap yang keluar dari mulutnya. Kadang-kadang bisa menjadi kebijakan di dalam suatu organisasi. Nah, orang yang dimaksud itu adalah orang yang memiliki kewenangan atau wewenang. Nah, selanjutnya ialah fungsi integratif. Artinya adalah pembauran atau proses adaptasi. Jadi menyatu ketika akan masuk di sebuah lembaga, sebuah organisasi, kita harus menyatu bertahun-tahun dengan aturan-aturan, baik dengan tata cara, dengan strategi yang memang sudah menjadi role-nya, sehingga setiap organisasi dalam fungsi integratif itu selalu berusaha menyediakan dimanapun tempatnya, menyediakan saluran-saluran yang memungkinkan para pekerjanya, staf karyawan-karyawannya ada di lingkungan organisasi itu untuk bisa melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Nah, jadi salurannya disediakan sedemikian rupa sehingga
memudahkan satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seperti harapan dari lembaga tersebut. Dan pada sisi lain, pelaksanaan komunikasi dalam konsep integratif dapat menumbuhkan keinginan setiap individu, setiap orang yang ada di dalam organisasi untuk turut memberikan partisipasi yang besar, partisipasi yang lebih. Nah, selanjutnya ialah fungsi persuasif. Artinya, setiap pimpinan atau mereka yang memiliki kewenangan biasanya untuk orang-orang yang memahami prinsip-prinsip dalam komunikasi. Nah, fungsi ini untuk memudahkan menyampaikan informasi agar bisa dilaksanakan sedemikian rupa daripada memberikan atau mengikuti garis wewenang atau perintah. Kenapa? Karena melalui persuasif, ajakan-ajakan yang menggunakan frasa ajakan menggunakan humanis yang baik. Orang yang terlibat di dalam organisasi atau di bawah garis kepemimpinannya, dan biasanya ini cenderung konsep persuasif, konsep mengajak, cenderung lebih berhasil daripada hanya dalam bentuk perintah-perintah kerja aja. Biasanya komunikasi secara langsung kerja adanya pendekatan-pendekatan emosional yang dilakukan seorang pimpinan kepada bawahan. Selanjutnya adalah bagaimana gaya komunikasi dari leader atau pimpinan. Ini juga turut memberikan pengaruh terhadap alur jalannya pesan atau informasi yang ada di dalam suatu organisasi. Komunikasi tidak hanya sekedar proses penyampaian pesan, jauh daripada itu. Sebuah organisasi adalah bagaimana manifestasi penerima dan setiap orang yang ada di lembaga itu atas pesan atau informasi yang disampaikan dalam bentuk tanggung jawab yang dilaksanakan dalam bentuk produktivitas kerja yang baik secara aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, kita masuk ke dalam gaya-gaya dalam berkomunikasi. Ada enam gaya dalam komunikasi, yaitu pertama, the controlling style. The controlling style ini mengendalikan yang ditandai dengan adanya satu kehendak untuk membatasi ruang lingkup, membatasi energi, bahkan memaksa dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Biasanya konsep ini lebih memusatkan kepada perhatian ke pengiriman pesan. Ini tidak pernah ada harapan untuk mendapatkan umpan balik. Nah, yang kedua adalah equalitarian style, yaitu landasan kesamaan. Jadi, menganggap sama porsinya, menganggap sama levelnya, dan komunikasi ini biasanya dilakukan secara terbuka, mengungkapkan gagasan secara santai, secara rileks, biasanya lebih ke informal dari formal. Nah, yang ketiga adalah structuring style, memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna untuk memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas yang benar, pekerjaan, serta segala sesuatu sesuai dengan struktur organisasi. Jadi, benar-benar garis kewenangan yang dilihatkannya. Selanjutnya adalah jadi aturan main harus sesuai kebijakan demi kebijakan, berdasarkan level per level. Selanjutnya adalah dynamic style. Dynamic style ini ialah berkomunikasi dinamis, biasanya cenderung agresif, cepat. Karena pengiriman pesan atau isu-isu berpesan atau pada dasarnya adalah si leader biasanya memahami bahwa lingkungan pada orientasi lebih agresif. Selanjutnya ialah releasing style. Nah, releasing style ini kesediaan untuk menerima. Jadi ada pimpinan yang tidak mau lebih terbuka dengan style ini. Biasanya kesediaan dari dalam diri mereka. Jadi biasanya untuk menerima kritikan, saran, masukan untuk pendapat atau gagasan-gagasan yang lainnya. Yang keenam ialah withdrawal style.
Literal style ini tidak layak karena gaya ini hampir sempurna. Ini yang dijauhi, atau kalau bisa kita tidak menggunakan proses komunikasi organisasi ini, karena akibat yang muncul jika gaya ini kita gunakan adalah lemahnya tindak komunikasi. Kenapa gaya ini tidak layak dipakai? Karena secara umum, kalau bisa dideskripsikan secara konkret, saat seseorang mengatakan bahwa saya tidak ingin dilibatkan dalam persoalan ini. Nah, kita masuk ke dalam karakteristik yang ada dalam sebuah organisasi. Yang pertama ialah pembagian tugas yang jelas. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan. Yang ketiga, substitusi sumber daya. Yang selanjutnya ialah koordinasi atau mengatur. Nah, kita lanjut kepada tipe-tipe organisasi. Nah, tipe-tipe organisasi yang pertama ialah organisasi bisnis. Itu mencari keuntungan biasanya secara ekonomi. Yang kedua ialah organisasi nirlaba atau non-laba. Orientasi ini tidak bergantung kepada keuntungan. Selanjutnya ialah BUMN. Sepertinya modalnya berasal dari pemerintah. Yang keempat ialah organisasi ekonomi rakyat. Yang kelima, kooperasi. Kita lanjut kepada aliran-aliran informasi. Aliran-aliran komunikasi di organisasi jenis apapun adalah suatu proses dinamik dalam mengantarkan pesan-pesan kerja dan tetap berkesinambungan, dan biasanya diciptakan, didesain, atau ditampilkan bahwa diinterpretasi dan hidup serta berkembang dalam sebuah organisasi. Deteco di tahun 1964 yang dikatakan terkait tentang aliran-aliran informasi atau penyebaran pesan dalam setiap lembaga dalam organisasi tersebut, yaitu yang pertama aliran serentak. Nah, aliran serentak ini yaitu proses penyebaran informasi yang disampaikan secara bersamaan dalam waktu tertentu dengan objek sasaran yang lebih daripada satu ruang, bukan proses. Yang kedua ialah berurutan. Berurutan ialah penyebaran informasi ada di dalam sebuah organisasi ialah berurutan, yaitu proses penyebaran informasi ataupun pesan yang ada dalam setiap organisasi. Nah, itulah yang terakhir pembahasan kita kali ini, yaitu tentang tipe-tipe aliran-aliran informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau penyampaian materi yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.